Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syarul Pratama dengan nomor NPM 2070 52659, kelas A1 dan semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari SMK 3 yang diberikan oleh Bapak Erwin. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda pelajari dari SMK 3 selama 1 semester ini? Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa sih SMK 3 itu? Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau yang biasa kita singkat dengan SMK 3, adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Lalu selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah K3. Apa sih K3 itu? Keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang biasa kita singkat dengan K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, tenaga kerja. Apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi jika kita bisa menghasilkan suatu barang atau jasa, itu bisa disebut dengan tenaga kerja, meskipun untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi seperti yang kita ketahui, seperti dosen itu adalah pekerja atau buruh karena mereka menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Nomor 5, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik perseorangan atau milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau dalam imbalan bentuk lain. Atau juga usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya adalah pengusaha. Apa sih pengusaha itu? Pengusaha dalam sistem manajemen ketiga adalah orang, perseorangan, atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Selanjutnya, orang atau perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf A dan huruf B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tenaga kerjaan. Lalu selanjutnya itu tujuan dari penerapan SMK 3. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen atau pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Kebijakan SMK 3 di Indonesia ini kebijakan ketiga di Indonesia ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Kebijakan nasional tentang SMK 3 sebagaimana dimaksud penerapan SMK 3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK 3. Lalu SMK 3 ini meliputi 1. Penetapan kebijakan ketiga, lalu perencanaan ketiga, pelaksanaan rencana ketiga, pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Lalu penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertuang dalam pedoman dan tercantum dalam lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Lalu selanjutnya kriteria pada penerapan SMK 3. Untuk tingkatan penerapan SMK 3 terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat awal, tingkat transmisi, dan tingkat lanjut. Untuk tingkat awal memiliki 10 elemen, tingkat transisi 11 elemen, tingkat lanjut memiliki 12 elemen. Untuk tingkat awal memiliki 64 kriteria, tingkat transisi 122 kriteria, tingkat lanjut 166 kriteria. Untuk tingkat penerapan SMK 3 berdasarkan sifatnya, kategori kritikal, temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian. Kategori mayor, tidak memenuhi ketentuan penentuan perundangan, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3, tidak terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Selanjutnya itu kategori minor, ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundangan atau standar pedoman dan
acuan lainnya. Sekian dari saya, Sel Pratama. Mohon maaf jika ada terjadi kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.